makanan sehat. Subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Dan kita sampai pada pembelajaran pertama. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, coba kalian perhatikan percakapan antara Udin, Lani, dan Dayu berikut ini. Semalam aku melihat iklan tentang obat sakit perut baru untuk anak-anak di televisi loh. Wah, sudah ada iklan baru lagi. Sepertinya itu produk baru ya. Betul, iklan itu menarik karena iklannya dibuat seperti film. Ternyata media iklan itu bermacam-macam ya. Kalau kamu suka iklan di media cetak seperti di koran dan majalah atau media elektronik. Kalau aku lebih suka media elektronik karena gambarnya dapat bergerak dan ada suaranya. Jadi lebih seru. Kalau aku suka kedua-duanya. Sekalipun iklan di media elektronik memang terdengar lebih seru, tetapi iklan di media cetak juga banyak yang bagus. Gambar-gambar yang dipergunakan memiliki warna yang cerah dan kalimat iklannya juga bagus-bagus. Sahabat cerdas, berdasarkan percakapan tersebut, kita mengetahui bahwa media iklan terdiri dari media elektronik dan media cetak. Lalu apa perbedaan antara media elektronik dan media cetak? Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini. Berdasarkan medianya, iklan terdiri dari iklan media cetak dan iklan media elektronik. Iklan media cetak adalah iklan yang menggunakan media cetak seperti koran, majalah, tabloid, brosur, dan baliho. Berikut ini contoh iklan media cetak. Iklan media elektronik adalah iklan yang menggunakan alat elektronik dalam penyampaiannya, misalnya televisi, radio, film, dan internet. Berikut ini contoh iklan media elektronik. Berikut ini perbedaan iklan media cetak dan iklan media elektronik. Iklan media cetak menggunakan media yang diprint atau dicetak pada kertas. Hanya menggunakan gambar diam dan tidak ada suara. Bisa dibaca berulang-ulang. Pembuatan cepat dan harga terjangkau. Bersifat visual. Sedangkan iklan media elektronik menggunakan media elektronik seperti televisi, radio, dan internet. Dapat menampilkan gambar dan suara. Iklan hanya sekilas dan berlangsung pada saat itu saja. Pembuatan relatif lama dan lebih mahal. Bersifat audiovisual. Sahabat cerdas, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia dapat mengalami beberapa gangguan. Apa saja gangguan pada sistem pencernaan manusia? Mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan manusia antara lain emah, diare, sembelit, gastritis, dan ambeien. Emah adalah gangguan sistem pencernaan yang gejala umumnya berupa nyeri pada lambung dan sakit ulu hati. Emah disebabkan oleh luka terbuka pada lambung dan infeksi bakteri Helicobacter pylori. Gejala MAH antara lain muntah, sulit menelan, nyeri ulu hati, berat badan turun tanpa sebab.
Cara mengatasi MAH antara lain minum obat, makan secara perlahan dalam porsi yang kecil, dan batasi konsumsi makanan pedas dan berlemak. Diare merupakan gangguan pencernaan yang menyebabkan penderitanya buang air besar lebih sering dari biasanya dan feses lebih encer. Diare disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus, alergi makanan tertentu, atau radang pada saluran pencernaan. Gejala diare antara lain feses lembek dan cair, mual dan muntah, nyeri kepala, dan nyeri perut. Cara mengatasi diare antara lain minum banyak cairan, minum oralit, minum obat, dan makan makanan yang tidak terlalu padat dan rendah serat, misalnya pisang. Sembelit adalah kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan saat melakukan buang air besar, antara lain karena feses yang keras. Penyebab sembelit antara lain kurang makan makanan berserat, tidak aktif bergerak, dan kurang minum air. Gejala sembelit antara lain kesulitan buang air besar tidak teratur, feses kering dan keras, nyeri perut, dan kehilangan nafsu makan. Cara mengatasi sembelit antara lain makan makanan berserat misalnya pepaya, minum air mineral yang banyak, dan berolahraga. Gastritis merupakan penyakit pada lambung yang terjadi akibat peradangan dinding lambung. Gastritis terjadi akibat peradangan pada dinding lambung. Hal ini dapat terjadi karena infeksi bakteri, konsumsi minuman beralkohol, maupun pertambahan usia. Gejala gastritis antara lain nyeri pada ulu hati, perut kembung, mual dan muntah, tegukan, dan kehilangan nafsu makan. Cara mengatasi gastritis antara lain makan secara teratur, hindari makan makanan berminyak, asam dan pedas, dan minum obat. Ambeien atau wasir adalah peradangan dan pembengkakan pada pembuluh darah di sekitar anus. Penyebab ambeien adalah karena adanya tekanan pada anus bagian bawah yang membuat pembuluh darah di sekitar anus merenggang dan membengkak. Gejala ambeien antara lain muncul darah dari anus saat buang air besar, gatal pada anus, dan nyeri pada saat buang air besar. Cara mengatasi ambeien antara lain makan makanan yang berserat, cukup asupan cairan, hindari terlalu lama duduk, dan berolahraga. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 3, subtema 2, dan pembelajaran pertama. Untuk